Cerita Alkitab tentang Natan memperingati Daud sehingga Daud menyesal. Di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 25. Alkitab menceritakan di masa ketika Raja Daud menikmati kemenangan dan kekuasaan, ia melakukan dosa besar. Ia mengambil istri orang lain, Batseba, dan merancang kematian suaminya Uria, seorang prajurit yang setia. Namun Tuhan melihat semuanya dan Tuhan tidak tinggal diam. Ia mengutus nabinya, yaitu Natan, untuk menyampaikan teguran, bukan dengan amarah tetapi dengan hikmat dan kejelian hati seorang nabi yang takut akan Tuhan. Berkatalah Natan kepada Daud, ada 2 orang dalam sebuah kota, yang satu kaya dan yang satu lagi miskin. Si kaya memiliki banyak kambing, domba, dan lembu sapi, sedangkan si miskin hanya mempunyai seekor anak domba betina kecil yang dirawat sejak kecil, yang makan dari roti di tangannya, minum dari cawannya, bahkan tidur di pangkuannya seperti anak perempuan sendiri. Namun ketika seorang tamu datang kepada si kaya, ia tidak mau mengambil dari kambing atau lembunya sendiri. Ia malah merampas anak domba milik orang miskin itu untuk disajikan bagi tamunya. Ketika Daud mendengar perihal ini, maka bangkitlah Daud dari tahtanya dan berkata dengan kemarahan besar, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan ia harus membayar 4 kali lipat karena ia tidak berbelas kasihan." Lalu Natan menatap Daud. Ia berkata, "Engkaulah orang itu." Nabi Natan mengingatkan Daud akan semua yang telah Tuhan berikan kepadanya: kerajaan, kemenangan, istri-istri, dan kedudukan. Engkau telah menghina firman Tuhan dan mengambil istri Uria menjadi istrimu. Tuhan menyatakan bahwa pedang tidak akan beranjak dari keluargamu, karena Daud telah melakukan perbuatan yang tersembunyi. Tuhan akan membawa aib itu ke terang. Namun Daud tidak membantah. Ia tidak menyalahkan siapa-siapa. Ia tidak berdalih. Ia tidak lari. Lalu Daud berkata, "Aku telah berdosa kepada Tuhan." Dan Nabi Natan menjawab, "Tuhan telah menjauhkan dosamu. Engkau tidak akan mati. Namun ada konsekuensi besar dari dosanya, yaitu anak yang lahir dari perbuatan itu akan mati." Setelah Batseba melahirkan seorang bayi, bayi itu terbaring lemah dan Batseba menangis. Daud duduk berselimut kain kabung. Daud pun berpuasa, tidak makan, berdoa sepanjang malam, berbaring di lantai tanah, meratap dan mohon belas kasihan Tuhan agar anaknya diselamatkan. Hari-hari berlalu, pelayan-pelayan khawatir karena Daud bahkan tak mau bangkit atau makan. Pada hari ke-7 anak itu meninggal. Mereka takut menyampaikan kabar itu. Namun Daud mendengar bisikan mereka dan ia mengerti bahwa anaknya telah tiada. Lalu bangkitlah Daud. Ia pergi ke rumah Tuhan dan menyembah. Ketika ditanya mengapa ia berubah setelah anaknya meninggal, Daud menjawab, "Selama anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Siapa tahu Tuhan berbelas kasihan dan menghidupkannya. Tetapi sekarang ia telah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya? Aku akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku." Kemudian
Daud menghibur hati Batseba istrinya. Ia menghampiri perempuan itu dan tidur dengan dia. Dan Batseba melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo kepada anaknya itu. Tuhan mengasihi anak ini. Dan dengan perantara Nabi Natan, ia menyuruh menamai anak itu Yezida, oleh karena Tuhan. Melalui cerita ini, kita mengerti bahwa tidak ada dosa yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Daud, raja besar yang dekat dengan Tuhan, jatuh dalam dosa besar, yakni perzinahan dan pembunuhan. Namun ketika ditegur oleh Nabi Natan, Daud tidak mengelak, melainkan bertobat dengan tulus. Meskipun dosanya diampuni, akibatnya tetap ada. Tapi dalam kasih-Nya Tuhan memulihkan Daud dan memberkati keturunannya, termasuk Salomo. Tuhan itu adil, tetapi juga penuh belas kasihan bagi mereka yang sungguh-sungguh mau bertobat.